Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-571, dengan judul Dewa Piton. Langsung ke dalam alurnya. Yang mulia, Anda terlalu percaya diri. Dunia di bawah surga begitu besar, jadi bagaimana Anda bisa menekannya? Lord Huntian mencibir. Suaranya membawa sedikit ejekan. Rasa dingin di wajahnya menjadi semakin jelas. Tubuhnya kokoh dan tegap. Dia duduk di singgasana hitam tinggi tanpa bergerak. Pancaran di matanya dingin seperti ujung pisau, dan energi darah yang sangat besar melonjak dari tubuhnya. Itu memenuhi tempat ini, membuatnya terasa seolah-olah ini adalah tempat tinggal dari binatang buas. Si Hao tenang. Matanya dalam saat dia berkata, menekan semua musuh tidak berarti menggertak dunia di bawah surga. Anda hanyalah penguasa surgawi yang kacau, namun Anda berani menimbulkan kekacauan. Sedikit galak di perbatasan barat, pada dasarnya seekor ayam tanah liat atau anjing tembikar. Membunuhmu seperti memotong rumput. Petik 2. Berani. Little Stone, Anda mencuri posisi yang bagus dan sifatnya brutal. Dunia tidak bisa mentolerir Anda. Ini bukan ibu kota batu Anda, melainkan Chaotic Heavenly Manor. Kamu berani buka mulut di sini. Pelayan tua itu dengan dingin memarahi. Seorang budak sepertimu harus berdiri di samping. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Si Hao dengan dingin berbicara. Wajah pelayan tua itu jatuh. Gelombang energi hitam muncul. Matanya menampakkan cahaya aneh. Dia membuka mulutnya, dan kemudian dengan ludah, kilat hitam menyambar. Diiringi suara tangis hantu dan tangisan dewa. Ada juga banyak gambar jiwa di sekitarnya. Petir terbentuk dari jiwa yang halus. Mata si Hao menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, ledakan terdengar. Hamparan cahaya keemasan yang tak terbatas berkumpul seperti laut dan dituangkan dengan beban yang luar biasa. Petir hitam tersebar, dan sesepuh mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Separuh tubuhnya tersapu cahaya keemasan, meninggalkannya compang camping. Dia terbang keluar dan menabrak pilar tebal, menyebabkan aula utama hampir runtuh. Dia melepaskan jeritan kesakitan dan nyaris tidak bisa berdiri. Wajahnya penuh dengan kebencian dan kemarahan saat dia menatap si Hao. Yang mulia benar-benar luar biasa. Seorang tokoh tingkat raja yang kuat sangat lemah di depan Anda. Lord Huntian berbicara. Si Hao memandang Lord Huntian dan berkata, kalian semua berkultivasi menggunakan jiwa. Bukan kami yang membunuh mereka. Menggabungkan jiwa ke dalam petir itu hanyalah sesuatu yang dia lakukan untuk membuatnya lebih kuat sekarang. Yang mulia, tidak perlu begitu marah. Lord Huntian meremehkan situasi dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Huntian, Anda telah mengecewakan banyak orang, kata si Hao. Banyak orang juga membuatku kecewa. Lord Huntian menghela napas. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata, beberapa hal telah dilakukan, jadi tidak banyak yang perlu disesali. Muridnya berkedip-kedip dengan cahaya, dan di dalamnya ada warna darah. Itu membuatnya tampak sangat jahat. Yang mulia, Anda adalah orang yang cerdas. Karena saya berani mengundang Anda ke sini, maka tidak mungkin saya akan membiarkan Anda hidup. Jika Anda ingin mati dengan bermartabat, maka Anda harus bunuh diri di sini. Namun, saya harus meminta Yang Mulia untuk meninggalkan tulang Anda itu di sini. Petik 2. Aku benar-benar tidak melihatmu, bahwa ambisimu begitu kejam dan liar. Demi kemauan, Anda bersedia mengubur nyawa jutaan makhluk. Si Hao berkata dengan marah. Yang Mulia, Anda harus santai. Di bawah kendaliku, negara batu akan menjadi negara dewa, dan kedelapan wilayah akan menghormatinya. Gunung dan sungai di bawah langit akan berada di bawah genggamanku. Lord Huntian dengan dingin berkata, ada sesuatu yang ingin saya katakan.
Belum lama ini, Raja Ming, Raja Perang, Peng Nain dan yang lainnya semuanya merekomendasikan Anda, mengatakan bahwa Anda harus mewarisi posisi kaisar setelah saya pergi. Kamu telah mengecewakan mereka. Si Hao dengan dingin berkata. Lord Huntian tercengang. Dia duduk di singgasananya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Hah. Baru kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan gigi putih saljunya dengan senyum dingin. Bukankah itu sempurna? Dengan kematian yang mulia, saya akan datang untuk mewarisi warisan besar, membuat segalanya di bawah langit lebih makmur. Petik 2. Kamu sudah gila. Lord Huntian yang saya lihat pertama kali tidak seperti ini. Si Hao menghela napas. Sungguh sulit membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi saat mereka bertemu lagi. Lord Huntian berkata, mungkin. Namun, ada iblis besar yang terkunci di hati setiap orang. Itu terhubung ke perbendaharaan yang besar, tetapi kebanyakan orang akan melihatnya sebagai sesuatu dari dunia bawah. Aku akan membukanya satu demi satu dan mengontrol semua harta ilahi dunia. Aku akan menebasmu. Si Hao berjalan ke depan. Garis cahaya ilahi melonjak satu demi satu seperti pedang emas besar di sekelilingnya. Kemudian, mereka menembak langsung ke arah singgasana yang tinggi. Yang mulia, Anda benar-benar gigih melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Anda sudah hampir mati, namun Anda tetap tidak ingin meninggalkan mayat. Jika Anda tidak akan menebas diri Anda sendiri, maka orang lain harus membagi tubuh Anda. Lord Huntian berbicara dengan niat dingin. Si Hao menunjuk ke depan. Energi pedang melesat seperti pelangi, mengalir seperti gelombang besar ke singgasana. Kurang ajar. Sosok ilahi di titik tertinggi yang ditahbiskan di belakang tahta tiba-tiba membuka mulut dan matanya. Itu juga mengulurkan tangan besar dan mencakar. Tangan ini mempesona dan suci seperti tangan seorang Buddha. Ini segera memenuhi aula utama, meraih Si Hao di dalam telapak tangan. Si Hao dengan cepat mundur, sosoknya menghilang dengan sekejap. Dia muncul tinggi di langit di atas kota raksasa. Sementara itu, tangan besar dan tak terbatas itu juga mengikutinya. Si Hao mundur jauh ke langit. Sementara itu, tangan besar itu mundur. Seluruh aula utama naik dan muncul di langit. Itu seperti benteng yang dengan cepat menyerbu. Makhluk dengan nyala api ilahi menyala. Mata Si Hao dingin saat dia melihat aula istana di depannya. Aura dingin mengalir di atasnya yang membawa darah, dan terlebih lagi energi jahat yang mencengangkan. Seekor ular piton terbang keluar dari aula utama yang seluruhnya berwarna ungu dan bersisik. Itu berkedip dengan cahaya cemerlang. Panjangnya setidaknya 10 zang dan setebal ember air. Ketika ia membuka mulutnya yang berdarah, itu menunjukkan sederet gigi yang seperti belati. Seluruh tubuhnya membawa pancaran listrik, kabut berdarah, dan energi ungu yang berkobar seperti nyala api. Piton terbang. Mata Si Hao menyipit. Di punggung ular sanca ini ada sepasang sayap ungu, memungkinkannya terbang dan meninggalkan bumi. Apa yang membuat orang lain merasa paling tidak nyaman adalah ada cahaya ungu melingkar di sekitarnya. Itu adalah api ilahi yang mulai menyala, dan saat ini, itu melompat-lompat. Lagi pula itu bukan Heaven Swallowing Sparrow. Si Hao menghela napas. Dia kemudian menatapnya dan berkata, bukan kamu yang baru saja mengambil tindakan. Suruh dia keluar juga. Petik 2. Kamu berani menghujat dewa. Tawa Flying Python terasa dingin dan menyedihkan. Ketika ia membuka mulutnya yang berdarah, energi jahat meluap ke langit. Tidak diketahui berapa banyak orang yang dibunuh. Bahkan hal-hal sepertimu pantas disebut dewa. Bahkan tidak cukup untuk disebut dewa palsu. Banyak nyawa yang diambil di perbatasan barat adalah pekerjaan kalian. Si Hao bertanya dengan suara sedih. Benar, begitu banyak daging dan darah untuk dimakan,
begitu banyak esensi spiritual yang benar-benar membuat kita bahagia. Semua manusia memiliki kodrat spiritual di dalam diri mereka, dan 20 juta manusia sudah cukup untuk membantu saya menyalakan api ilahi saya. Benar-benar jauh lebih nyaman di sini daripada alam yang lebih tinggi. Saya bisa bertindak benar-benar tidak terkendali tanpa ada yang membatasi saya. Saya akan bisa maju dengan pesat di sini, kata Flying Python. Kamu mencari kematian. Si Hao berteriak. Flying Python ini telah membantai orang yang tak ada habisnya semua demi budidaya, mengubah perbatasan barat menjadi neraka yang hidup. Beberapa puluh ribu li ini tidak memiliki satu makhluk pun yang hidup. Bahkan semut sepertimu berani berbicara padaku seperti ini. Gelar kaisar Anda hanyalah pewaris kekuatan fana. Apa artinya itu di depan wajahku? Kata piton terbang jahat. Lapisan cahaya ilahi muncul di permukaan tubuhnya, mengelilingi tubuh ular panjang 10 zang. Dalam kekejaman itu ada gelombang energi ilahi. Merangkak di sini dan menerima kematian. Si Hao mencaci maki. Wajah Flying Python segera menjadi sedih. Setelah menyalakan api ilahi, kepercayaan dirinya melonjak. Itu benar-benar dimarahi seperti ini oleh manusia dan diperlakukan seperti binatang buas. Itu menjadi gila. Terimalah kematian. Saya hanya akan menyerahkan tulang Anda yang tertinggi kepada Tuan. Tubuhmu dan segala sesuatu lainnya akan menjadi darah dan daging untuk aku makan. Ia mendesis, melepaskan lidah ular sepanjang 2 meter. Dengan suara mendesing, itu bergegas. Ini adalah makhluk yang nyala api sucinya menyala. Itu membawa bau amis dan api ungu yang berfluktuasi dengan keras. Itu segera bergegas, membuka mulutnya yang berdarah untuk melahap makhluk hidup di dunia ini. Si Hao bergeser keluar, meninggalkan bayangan di lokasi sebelumnya. Dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Ukuran tubuh Flying Python bertambah secara dramatis, segera memenuhi langit dan bumi. Tubuhnya belum bergerak, namun kepala ular sudah mencapai puncak gunung ini. Mulut besarnya terbuka, dan dengan suara honglong, seluruh puncak gunung dikunyah dan dimakan. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti ketakutan hingga tidak sadarkan diri. Flying Python ini terlalu kejam dan sangat buas. Tubuhnya yang sangat besar seperti punggung gunung yang meringkuk di dunia ini. Itu berkali-kali lebih besar bahkan dari pegunungan. Sisik ungu berkedip-kedip, membawa kabut berdarah di sekitar mereka. Si Hao tidak dimakan, muncul kembali di langit yang jauh. Anak muda, kamu pikir kamu siapa? Anda berani meneriaki saya. Lupakan tentang 20 juta nyawa yang dimangsa, bahkan jika saya memusnahkan negara batu, apa yang dapat Anda lakukan? Raungan Flying Python mengguncang langit dan bumi. Eksistensi abadi itu sudah memasuki alam yang lebih tinggi. Untuk seseorang yang sepele sepertimu, aku bisa menelanmu dalam satu tegukan. Petik 2. Serangga akan selalu menjadi serangga. Bahkan jika Anda menyalakan api ilahi Anda masih membawa serangga Anda seperti alam. Tidak ada yang berubah sama sekali. Si Hao mengejek dan berkata, Little Red, gurunmu ada di sini. Petik 2. Mencari kematian. Aku ingin melihat jenazahmu terkoyak dan ditelan. Flying Python meraung. Kepala ular besar itu bergoyang maju mundur dengan mulut berdarah terbuka. Itu hanya akan melahap seluruh langit dan bumi. Di sisi Si Hao, bola cahaya merah meletus. Seekor burung kecil seukuran kepalan tangan yang seluruhnya berwarna merah dan berkilau dengan pancaran terbang ke udara. Itu melaju menuju Flying Python. Seekor ular yang telah menyalakan api ilahi seharusnya cukup untuk membantuku mengkonsolidasikan inti daoku. Burung kecil merah tua itu berbicara dengan berisik. Itu seperti sambaran petir berdarah, dengan cepat bergegas menuju kepala besar Flying Python. Dengan suara puh, lubang berdarah segera terbelah,
menyebabkan darah mengalir keluar. The Flying Python berteriak. Cahaya ungu meluap ke langit. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan kemudian membalikkan tubuhnya untuk melawan Vermilion Bird. Langit meletus dengan energi yang menakutkan dan energi yang tak terbatas melonjak. Puh! Setelah beberapa lusin pertukaran, tubuh besar Flying Python itu mengalir dengan darah. Kekuatan Little Red adalah surga yang meluap. Tubuhnya meletus dengan kekuatan, cakarnya menyebarkan api ilahi lawan dan menghancurkan simbol yang melindungi tubuhnya. Kemudian, ia merobek tubuh ular dari tengahnya. Ah! The Flying Python berteriak dengan keras. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan melarikan diri ke aula utama. Hong! Di dalam istana, gambar ilahi bangkit dan berjalan keluar. Ini adalah tubuh emas yang dipahat oleh manusia, tapi sekarang, ada aura cerdas padanya. Itu telah diberikan kehidupan. Cahaya ilahi berfluktuasi keluar seperti laut. Dia berjalan keluar dari aula istana, seluruh tubuhnya keemasan dan bergelombang dengan kekuatan hidup. Matanya terbuka dan menatap Si Hao dengan bola mata hitam pekatnya dengan cara yang bermartabat. Ia kemudian memandang Little Red. Flying Python hanya memiliki setengah tubuhnya yang tersisa. Itu menyusut menjadi 1 inci panjang tubuh dan mendarat di bahunya. Sekarang hewan itu seperti hewan peliharaan, sangat jinak. Lidah ularnya terus-menerus mengibas keluar. Lord Huntian juga berjalan keluar, mengikuti di belakangnya. Ada juga 2 pelayan tua. The Flying Python mendesis. Lidah ularnya bergerak masuk dan keluar saat ia menatap dengan kesal pada Si Hao dan Little Red. Guru telah turun ke alam bawah. Tak satu pun dari kalian akan hidup. Petik 2. Jadi kamu Si Hao. Benar-benar tangguh. Tubuh emas itu berbicara. Tidak ada niat membunuh, dan banyak kelopak bunga beterbangan di sekitarnya. Mereka melepaskan aura damai dan suci. Si Hao tidak melihatnya dan malah menatap Lord Huntian. Inikah dewa dari alam yang lebih tinggi yang kau andalkan? Jadi, bahkan sesuatu yang ditampar dengan tanah liat dapat dianggap sebagai dewa. Petik 2. Kurang ajar. The Flying Python berteriak. Serangga, tolong jaga dirimu. Aku akan memakanmu nanti. Little Red memarahi. Episode ke-572, dengan judul Dewa. Langsung ke dalam alurnya. Yang mulia, kartu truf Anda benar-benar menakutkan. Semua orang mengatakan bagaimana dunia ini tanpa dewa, dan bahkan tidak banyak ahli tertinggi yang bisa dilihat, tapi yang mulia sebenarnya memiliki burung ganas dengan nyala api suci. Mengagumkan, benar-benar tidak terduga, kata Lord Hautian. Awalnya, Si Hao pasti sudah mati. Ketika Flying Python muncul, melahap langit dan bumi, tidak peduli betapa menakjubkannya batu kecil itu, dia tetap akan mati. Si Hao berbalik dan mulai memperhatikan gambar ilahi tertinggi itu. Dia mengungkapkan tatapan merenung. Apakah ini benar-benar keberadaan dari alam yang lebih tinggi, keinginan yang turun? Ada juga Flying Python itu. Apakah itu milik alam yang lebih tinggi? Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah langit dan bumi terpisah? Bagaimana seseorang dari alam yang lebih tinggi bisa turun? Ekspresinya menjadi serius, dan dia berjuang untuk menenangkan pikirannya. Dengan bakat alami seperti milik Anda, bahkan jika Anda berada di alam yang lebih tinggi, Anda akan menjadi seorang jenius yang bisa melawan bakat surgawi lainnya dan berdiri berdampingan dengan makhluk tertinggi muda lainnya. Betapa malangnya aku harus membunuhmu. Anda tidak bisa hidup lebih lama lagi. Gambar ilahi emas yang disepuh emas memiliki tangan di belakang punggungnya. Dia sama sekali tidak kaku dan sangat hidup, mampu berbicara dan bergerak. Yang ingin saya ketahui adalah, apakah Anda benar-benar datang dari alam yang lebih tinggi? Bagaimana Anda turun? Si Hao melihat ke depan. Gambar ilahi yang disepuh emas itu tersenyum. Dia sangat suci, menyebarkan cahaya dari tubuhnya.
Kelopak bunga beterbangan di sekelilingnya, dan di luar dugaan ada perasaan anggun yang mirip dengan Buddha yang menggenggam kelopak bunga. Aura yang dia keluarkan sangat menyendiri dan dunia lain. Ini sama sekali tidak seperti patung kayu dan sebaliknya seperti keberadaan darah dan daging yang melampaui keduniawian. Saya memang datang dari alam yang lebih tinggi. Si Hao kaget. Ini sama sekali tidak masuk akal. Orang yang ingin kamu mati terlalu kuat. Para master sekte marah. Langit ingin menangis, dan bumi membusuk. Kalau mau turun di alam rendah pasti selalu ada jalan, padahal harga yang harus dibayar mahal tak terbayangkan, kata gambar ketuhanan. Persisnya bagaimana Anda turun? Si Hao bertanya. Tuan Bumi Dunia Bawah, Raksasa Taman Bunga Matahari Setan, dan Tuan Negeri Surgawi saya, 3 sekte bergabung bersama untuk membuka celah di kehampaan untuk mengirim saya ke bawah. Gambar ilahi berbicara hal-hal sebagaimana adanya, tidak menutupi apapun. Jadi ada cara ini untuk turun ke alam bawah. Si Hao tercengang. Bukankah itu penuh dengan bahaya? Biayanya sangat besar, jauh lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Penguasa dunia bawah kehilangan beberapa tubuh roh besar dan menyia-nyiakan banyak harta surgawi. Selain itu, banyak orang sebelum saya dilenyapkan dalam kehampaan. Saya satu-satunya yang berhasil. Petik 2. Si Hao tersentak. Harga sebesar itu dibayarkan untuk turun ke alam bawah hanya untuknya. Kamu membunuh keturunan favorit Tuan Dunia Bawah, meminjam pagoda itu untuk menggulingkan gunung abadi, mempermalukan seorang ahli dari Taman Bunga Matahari Iblis yang telah menyalakan api ilahi, membantai banyak ahli tertinggi dari sekte pengendali surga, sekte barat. Gambar ilahi mencantumkan contoh satu demi satu yang lain, memberitahunya bahwa setiap orang sudah cukup untuk mengguncang warisan alam yang lebih tinggi. Yang paling penting adalah dia terkait dengan keberadaan abadi. Ini bahkan lebih parah dari yang lainnya. Orang yang paling ingin menyingkirkanmu adalah dunia bawah dan ras bunga matahari iblis. Merekalah yang meminta negara surgawi untuk mengambil tindakan, kata gambar ilahi. Dendam macam apa yang dimiliki negara surgawi terhadap saya? Si Hao bertanya. Negara surgawi bersedia membantu mereka yang ingin menyelesaikan kekhawatiran. Mereka bisa membunuh ahli dari berbagai ras dan membimbing jiwa mereka ke negeri surgawi. Gambar ilahi berbicara dengan cara yang bermartabat. Organisasi pembunuh. Si Hao tercengang. Tidak apa-apa jika kamu memikirkannya seperti itu. Yang kita bunuh biasanya semua makhluk dengan nyala api suci mereka menyala. Mereka seperti Anda yang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tetapi sangat merepotkan sangat jarang terlihat. Petik 2. Yang disebut masalah itu secara alami karena dia berada di alam yang lebih rendah. Mereka tidak bisa turun dan tampaknya hampir tidak mungkin mencapai apa yang mereka inginkan. Dan kali ini, itu karena upaya bersama dari 3 master sekte besar yang membuka celah. Mereka membayar harga yang sangat mahal. Apakah mereka sudah gila? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia hanya membunuh pemuda dunia bawah itu, tapi sekarang sepertinya latar belakang orang itu sangat mencengangkan. Tidak heran dia memiliki kerangka dengan api ilahi sebagai seorang pelayan. Taman Bunga Matahari Setan terlalu egois. Bukankah saya baru saja makan beberapa bijinya? Bibir si Hao bergerak-gerak. Dia telah benar-benar kehilangan sikap khusyuk dan bermartabat kaisar manusianya dan lebih seperti anak besar. Wajah cantiknya penuh dengan ketidakpuasan. Lupakan yang lain. Hanya Flying Python yang penuh kebencian itu malah bengong. Ia bergumam, kamu membunuh anak dunia bawah dan memakan benih taman bunga matahari iblis. Itu pecah dengan menggigil dingin. Ia bahkan tidak ingin membayangkan surga menentang hal-hal itu. Si Hao sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Terlepas dari apakah itu pemuda ras dunia bawah atau gadis dari taman bunga matahari iblis, mereka semua ingin membunuhnya hari itu, jadi dia terpaksa membalas.
Dalam kehidupan, ada saat-saat, terutama bagi para pembudidaya, di mana perselisihan tidak dapat dihindari. Seseorang tidak bisa melampaui keduniawian dan hanya bisa pergi ke jalan yang salah dan terus maju. Harga untuk turun terlalu tinggi, dan bahkan master sekte tidak bisa mendukungnya. Hanya dengan berhasil membunuh Anda dan kemudian sepenuhnya mengatur segala sesuatu di alam bawah barulah dianggap sukses. Gambar ilahi menghela nafas dan berkata, kali ini, balapan dunia bawah, Taman Bunga Matahari Iblis, negara surgawi bekerja sama untuk mengirim seseorang ke alam bawah. Keuntungannya sepertinya tidak menutupi kerugian, karena mereka harus membayar terlalu banyak. Jika mereka hanya membunuh si Hao, maka simbol tulang makhluk tertinggi pun tidak akan cukup, karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak harta surgawi. Beberapa tubuh roh Underworld Lord bahkan dihancurkan. Satu-satunya cara untuk menutupi kerugian tersebut adalah dengan menemukan beberapa peluang alami yang besar di alam bawah. Apakah kamu akan menungguku untuk bergerak, atau kamu akan melakukannya sendiri? Gambar ilahi berbicara. Si Hao menatapnya, lalu dia menatap Lord Huntian. Ini adalah perangkap maut yang cukup sulit untuk keluar. Dia merasa bahwa gambar ilahi sangat kuat dan tidak mudah ditangani. Little Red, apakah kalian memiliki kepastian? Dia diam-diam mentransmisikan suara. Tidak masalah. Burung merah kecil itu sangat percaya diri. Cahaya api melonjak di sekelilingnya, menutupi langit dengan nyala api yang meluap. Dengan senjata yang kau berikan padaku, itu sudah cukup, kata Hairibol. Harus ada kesimpulan untuk semua ini. Saya selalu tahu bahwa mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi tidak mau menyerah. Hari ini, saya akan menyingkirkan semua kebencian sekaligus, kata si Hao. Gambar dewa menunjuk ke depan dengan lengannya yang tebal. Seberkas cahaya keemasan terbang, bergemuruh di udara. Itu dibentuk dari simbol dewa, sehingga bisa menembus daging tanpa masalah. Si Hao menghindar ke belakang dan menggeser 1000 zang keluar. Di bahunya, seekor burung merah kecil bergegas ke atas. Itu seluruhnya merah tua dan meletus dengan api ilahi tak berujung yang membakar langit sampai berubah bentuk. Itu bergegas menuju citra ilahi itu. Hong, sekarang setelah tuannya muncul, siapa di antara kalian semut yang bahkan cocok? The Flying Python di bahunya berteriak. Little Red terbang ke sana kemari, kobaran apinya lepas kendali dan jatuh ke bumi yang besar. Pegunungan di bawah segera melebur menjadi magma. Mereka kemudian runtuh, meninggalkan lautan kemerahan merah. Ini adalah kekuatan ilahi. Namun, serangan kuat ini secara tak terduga diblokir oleh satu jari dari gambar dewa. Situasinya tidak terlihat bagus. Semuanya pasti tidak optimis. Si Hao mengerutkan kening. Mungkinkah hari ini akan menjadi kejatuhan mereka? Little Red berteriak dengan marah. Semua bulu merahnya berdiri, dan setiap bulu seperti makhluk abadi. Mereka mengeluarkan suara nyaring dan meletus dengan kemegahan yang berharga. Kemudian, simbol merah tua yang tak berujung muncul tinggi di langit. Zeng zeng. Suara pedang yang menangis terus-menerus naik dan turun. Pedang ilahi merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menusuk ke depan. Little Red menyerang dengan kekuatan penuh. Energi pedang berkelok-kelok masuk dan keluar sambil disertai dengan api, menyapu langit dan bumi. Gambar ilahi itu tergerak. Semua jenis pola muncul di tubuhnya, terjalin rapat. Kemudian, tangannya dengan cepat membesar, berubah menjadi dunia. Itu akan mengelilingi Little Red dan pedang merah tua itu. Tangan ini emas dan sangat besar. Ada bintang-bintang yang berkedip-kedip di antara telapak tangan dan jari-jarinya, seolah-olah dunia baru telah terbuka ketika mengelilingi tempat ini. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Si Hao tercengang. Anda adalah seseorang dari Sekte Barat. Saya dulunya adalah murid Sekte Barat,
tetapi kemudian mengkhianati mereka dan bergabung dengan negara surgawi, jawab gambar ilahi. Dunia yang mengandung kemampuan dewa kelapa sawit memiliki reputasi yang hebat. Ketika binatang buas kuno yang normal memasukinya, mereka hanya bisa ditangkap. Itu terlalu sulit untuk dilawan. Hong! Tiba-tiba, batang hitam pekat menghantam dari kekosongan. Itu sangat besar, dan ketika diretas, itu langsung menghancurkan dunia yang mengandung telapak tangan, memungkinkan Little Red untuk membebaskan diri. Hairi Ball muncul. Ia menjulang di dunia ini seperti raksasa emas, dan dengan batang logam hitam besar di tangannya, ia melesat dengan kejam. Ekspresi Lord Huntian berubah. Situasinya jauh dari meyakinkan. Siapa yang mengira si Hao memiliki dua makhluk yang menyalakan api ilahi mereka di sisinya? Di era di mana tidak ada dewa di alam yang lebih rendah, ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, gambar dewa mengeluarkan geraman. Seluruh tubuhnya meledak dengan sinar, seolah-olah telah membentuk daging dan darah. Tubuhnya menjadi berkilau, dan 1000 lengan segera tumbuh dari tubuhnya. Ini adalah salah satu sekte-sekte barat yang melindungi teknik berharga. Dengan tubuh emas dan kemampuan ilahi 1000 tangan, itu membuatnya sangat menakutkan. Suara Kongqiang terus terdengar. Baik Hairi Ball dan Little Red bersinar. Mereka mengenakan baju besi di tubuh mereka, satu merah tua seperti darah, satu cemerlang dengan cahaya keemasan. Kekuatan hidup yang tak pernah mati dilepaskan. Bahkan Little Red berubah menjadi bentuk manusia, memegang pedang sihir di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Sementara itu, batang logam di tangan Hairi Ball berubah menjadi negara batu yang melindungi tombak dewa. Aura tirani segera menyebar keluar. Ini adalah baju besi dan artefak magis yang dibawa si Hao dari perbendaharaan negara batu. Mereka semua adalah objek dewa. Senjata dewa sejati. Gambar ilahi menghirup udara dingin. Ini membuatnya merasa sangat takut menahan. Kekuatannya luar biasa, tapi dia hanyalah sebuah keinginan di alam bawah yang memasuki gambar ilahi yang disepuh emas ini. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, masih ada batasan untuk apa yang dapat diproduksi oleh tubuh ini. Little Red and Hairi Ball dibantai ke depan. Tubuh mereka meletus dengan energi abadi, perwujudan dari kekuatan senjata dewa sejati ini, kekuatan yang melampaui batas mereka. Di tangan para ahli yang telah menyalakan api ilahi mereka, angin surgawi bertiup. Seolah-olah kekosongan itu akan dihancurkan. Ribuan tangan gambar dewa itu bergerak. Namun, setelah kedua musuhnya menggunakan artefak magis dewa sejati, kekuatan mereka juga meningkat dalam jumlah besar. Little Red meretas, memotong beberapa lusin lengannya. Hong! Hairi Ball melepaskan rentetan serangan, menggunakan tombak besar seperti tongkat pemukul. Itu menembus tubuh emas dan menciptakan luka yang sangat besar. Gambar ilahi bergetar. Tubuhnya bersinar, memulihkan lengannya yang hilang dan menutup luka-lukanya. Namun, itu masih dirugikan dan mungkin bisa ditekan. Mereka bertarung di kejauhan. The Flying Python berteriak dengan sedih. Itu sudah setengah tubuhnya dipotong oleh Little Red sebelumnya, dan setelah menderita gelombang kejut dari pertempuran ini, itu jatuh dari bahu gambar dewa. Kemudian, Hairi Ball memegang tombak besar itu, membelah tengkoraknya dan menginjak-injaknya sampai mati. Pada saat ini, si Hao mulai bergerak menuju aula utama dalam kehampaan. Dia menargetkan Lord Huntian. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Si Hao bertanya. Tidak ada yang bisa dikatakan. Lord Huntian menjawab. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan penggaris darah yang mengalir dengan pancaran menyeramkan. Pada saat ini, aura seluruh tubuhnya berubah, dan matanya bahkan berubah menjadi warna merah. Bahkan rambut kepalanya akan mengeluarkan darah, terlihat merah dan tidak normal. Jadi begitulah adanya.
Sayang sekali kau telah jatuh karena penguasa iblis ini. Si Hao menghela napas. Ini adalah artefak magis kuno, penguasa iblis darah. Saat itu hanya barang yang rusak ketika Lord Huntian membelinya, tetapi sekarang sudah selesai. Itu jelas telah dipulihkan. Penguasa iblis darah bersinar seperti matahari merah. Itu membuat Lord Huntian yang memegangnya tampak lebih jahat. Auranya melonjak, dan kemudian dia mengayunkan penggaris itu. Ledakan keras terdengar, membuat langit dan bumi berguncang. Mata si Hao menyipit. Dia menghindari cahaya merah tua ini dan mengenakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa. Dia merasa bahwa penguasa darah ini bukanlah hal kecil. Hong! Si Hao berubah menjadi Kun Peng, melebihi kecepatan ekstrim dan dibantai. Ao Hao! Di luar tubuh Lord Huntian muncul bayangan iblis yang membungkus dirinya di sekelilingnya. Itu meraung dan bergegas menuju si Hao. Konfrontasi yang intens dimulai. Suara ganas bisa terdengar dari kejauhan. Pegunungan hancur dan asap melonjak ke atas. Gambar ilahi diledakkan oleh bola merah dan rambut kecil sampai dia mulai pecah. Dia jatuh ke beberapa gunung. Pedang di tangan Little Red turun, melepaskan kepalanya, membuatnya merasa tidak mau dan menyesal saat dia menghilang ke dalam hujan cahaya. Aku tidak pernah menyangka akan dikalahkan di alam bawah, sosok manusia terbentuk dari hujan cahaya. Setelah dibebaskan dari gambar ilahi berlapis emas, itu menghasilkan bentuk aslinya. Di depan aula istana, terdengar suara Pu. Si Hao berubah menjadi Kun Peng dan mengacungkan sayap ilahi emasnya. Seluruh aula istana meledak, dan para pelayan tua itu secara alami mati. Murid Lord Huntian benar-benar merah dan dikelilingi oleh gambar iblis yang sangat besar. Dia memegang penguasa iblis untuk menangkis serangan dari si Hao ini. Itu tak terduga penguasa iblis darah. Segel itu dengan formasi yang bagus. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan penguasa ini lolos. Itu adalah Dewa Iblis. Little Red berteriak. Episode ke-573, dengan judul Menekan Pemberontakan. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao telah membuat banyak persiapan sebelum datang. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa lusin altar kecil muncul. Mereka mengatur diri mereka sendiri di dalam kehampaan, mengelilingi tempat ini. Aura formasi hebat muncul. Ao Hao! Lord Huntian meraung, kepalanya dengan rambut merahnya menari-nari. Matanya seperti bulan darah, dan dia seperti iblis yang hebat. Seorang penguasa iblis merah yang mencolok ada di tangannya, dan ketika itu diayunkan, cahaya berdarah melonjak keluar dan simbol tak berujung diproduksi. Si Hao mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak berani meremehkan penguasa ini. Tangannya bergabung membentuk jejak, menampilkan kemampuan ilahi yang hebat untuk menekan lawannya. Hong! Cahaya meletus di antara kedua belah pihak dan simbol tak berujung muncul. Ini adalah bentrokan kekuatan besar yang seperti gunung berapi yang meletus. Langit tampak kacau balau dan bumi redup. Cahaya merah menutupi segalanya. Jika itu Lord Huntian sendiri, dia pasti tidak akan bisa melawan si Hao. Penguasa iblis itu terlalu abnormal. Cahaya berdarah meletus saat ini seperti matahari merah. Selain itu, cahaya berdarah yang dilepaskan oleh penguasa iblis membentuk gambar iblis yang sangat besar, mengelilingi Lord Huntian di dalam seperti baju besi dewa iblis. Aura yang kuat melonjak dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Ini sudah bukan orang yang menggunakan senjata, melainkan senjata yang menggunakan seseorang. Penguasa iblis darah menjabat sebagai master, menggerakkan tubuh Lord Huntian untuk melawan si Hao. Ada dewa iblis yang tersegel di dalam penguasa iblis itu. Kamu tidak bisa membiarkannya keluar, atau itu benar-benar akan merepotkan, kata Hairi Bol dengan suara rendah. Setelah menyalakan api ilahi, indera spiritualnya menjadi sangat tajam.
Dia dengan cepat mengambil tindakan dengan Little Red untuk melawan sosok humanoid yang terbentuk dari hujan darah. Di tahun-tahun kuno, iblis darah mengamuk. Itu sangat ganas dan keji, merenggut nyawa makhluk tak berujung. Itu dikepung dan diserang dari semua sisi, tetapi masih terlalu sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Selama meninggalkan benih darah, ia bisa terlahir kembali. Baiklah, cepat singkirkan dia. Little Red berteriak. Itu telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi ditutupi dengan baju besi, jadi penampilannya tidak bisa dilihat. Namun, suaranya tetap jernih dan tajam. Saat ini, armor di tubuhnya bersinar. Pedang magis yang ditinggalkan oleh dewa sejati dipegang di tangannya. Itu membawa surga yang meluap dari api Dewa Li Selatan saat menyerang ke depan. Sedangkan tubuh Hairi Ball menjulang tinggi seperti gunung. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan dengan tombak ilahi di tangan, ia melepaskan rentetan serangan, terus-menerus meretas ke bawah, melakukan konfrontasi hebat melawan ahli negeri surgawi itu. Iblis darah adalah ahli dari negeri surgawi kita selama tahun-tahun kuno. Setelah turun ke alam bawah dan jatuh, dia tidak pernah muncul kembali. Sosok yang terbentuk dari hujan cahaya membentuk sosok. Gambar aslinya yang berharga sangat mengesankan seperti seorang Buddha, dan saat ini, itu menunjukkan tampilan yang aneh. Negeri surgawi benar-benar tidak menghasilkan sesuatu yang baik darinya. Hairi Ball mencibir. Tombak itu bergerak di udara dan berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang saat itu bertarung dengan intens melawannya. Keinginan untuk keilahian, keinginan untuk merusak, hati dapat berubah di setiap sudut. Bunuh, 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 bunuh. Sosok yang terbentuk dari hujan cahaya pada awalnya seperti Buddha, tetapi saat ini ia mengeluarkan teriakan yang hebat, dan kemudian awan iblis melonjak dan niat membunuh melonjak ke surga. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi iblis yang hebat. Seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat dan dia bergegas membunuh. Membunuh. Hairi Ball berteriak keras. Cahaya keemasan menyala di sekujur tubuhnya. Tanduk naga pendek yang berkilau di tubuhnya meledak dengan cahaya warna-warni, dan naga sejati yang samar muncul, melingkari tubuhnya. Mereka berubah menjadi simbol pelindung tubuh. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Hairi Ball berbeda dari Zuyans normal. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bagian paling istimewa darinya adalah sepasang tanduk naga kecil sejati. Saat ini, mereka meletus dengan kekuatan, dan suara auman naga bergema di langit. Selain itu, dia mempelajari sisi yang dari teknik Kunpeng dari Si Hao. Cahaya keemasan bersinar cemerlang saat melepaskan kekuatan ilahi dari Kunpeng. Itu tirani dan kuat, seolah tidak ada yang tidak bisa diatasi. Pada saat ini, dia menggabungkan tiga kekuatan menjadi satu, Zuyan, naga sejati, dan Kunpeng. Mereka semua menyatu, membuatnya sangat mempesona. Hong. Ini adalah bentrokan kekuasaan yang menakutkan. Awan di sekelilingnya tersebar, dan beberapa gunung di bawahnya runtuh. Puing-puing membubung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, Little Red mengeluarkan teriakan panjang. Seekor burung vermilion besar terbang ke udara di belakangnya, dan di mulutnya ada matahari, bulan, dan bintang. Dengan gelombang sayapnya, sungai-sungai bintang akan jatuh ke sungai demi sungai, membawa api yang tak ada habisnya bersamanya. Ini secara alami adalah jenis fenomena tidak teratur dan bukan sesuatu yang benar-benar terjadi, namun, itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya itu. Ia melolong di udara saat ia turun. Sambil bertahan di bawah api yang mengamuk dan bertempur hebat di bawah tangisan naga, iblis tertinggi itu akhirnya pecah. Hujan cahaya terus melesat ke kiri dan ke kanan, berjuang untuk melepaskan diri dari nasib kehancurannya. Di dalam formasi besar, Si Hao tiba-tiba mengembangkan lapisan merinding. Rambut halusnya berdiri tegak, tombak hitam tanpa suara muncul, hampir menusuk tubuhnya.
Dia mengelak di udara. Seorang tetua berpakaian abu-abu muncul, di tangannya ada tombak. Dia memimpin Lord Huntian dan berkata, "Lewat sini, sekaranglah saatnya." Dia benar-benar memahami formasi, membawa sosok iblis merah tua yang mengamuk itu keluar. Kemudian, sambil melantunkan mantra, penguasa iblis darah di tangan Lord Huntian bersinar, meletus dengan kekuatan ilahi. "Pergilah." Dia melepaskan teriakan ringan. Penguasa iblis darah itu memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan dan bergegas ke sisi medan perang Hairibol. Itu menelan hujan cahaya yang tersebar untuk mencoba dan melahap dewa. "Kamu mencoba mencuri makanan dari mulut harimau." Hairibol menjadi sangat marah. Dia mengacungkan tombak besar itu dan membacok ke bawah. Little Red bahkan lebih berteriak. Api ilahi yang dimuntahkan budidaya darah terkendali secara alami, memicu kabut berdarah di udara. Suara cila-cila terus-menerus terdengar di udara. "Pergilah." Penatua berambut abu-abu dengan ringan berteriak. Penguasa iblis darah yang melahap sebagian dari hujan cahaya melepaskan pancaran darah. Itu membungkus dirinya di sekitar Lord Huntian dan bergegas ke arahnya. Tubuh mereka menampilkan teknik pelarian darah yang sangat cepat hingga ekstrim. "Apa kamu bisa kabur?" Si Hao berkata dengan dingin. Dia mengambil batu Divine Strike dari rambutnya dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Ah, batu penyerang ilahi mengeluarkan jeritan yang mengental darah, seolah-olah hal yang paling menyedihkan sedang terjadi saat ini. Namun, tubuhnya terbang keluar dan simbol menutupi seluruh tubuhnya. Dengan suara hong, itu menabrak targetnya. Baru-baru ini, kekuatannya meningkat tajam, karena telah memakan terlalu banyak material divine di perbendaharaan negara batu, mengubahnya menjadi inti harta karun tertinggi. Peng! Itu sangat akurat. Itu mengenai targetnya, membuat sesepuh berpakaian abu-abu itu jatuh ke tanah. Membunuh. Hairibol dan Little Red bergegas membunuh dan secara pribadi meletakkan formasi untuk mengunci ruang ini. "Dewa Iblis, datanglah ke dunia ini." Tetua berpakaian abu-abu berteriak. Serangkaian mantra kuno diucapkan dari mulutnya, membuat penguasa iblis darah itu sangat gemetar. Untungnya, itu hanya mayat yang hancur. Meski sudah diperbaiki, namun tidak disatukan oleh bodi aslinya. Paling-paling ia memiliki kekuatan ilahi dari makhluk yang baru saja menyalakan api ilahi, kata Little Red. Hairibol mengulurkan tangan besar, langsung meraih keluar. Rambut emasnya berkedip-kedip, membuatnya terlihat sangat kuat. "Hancurkan penguasa ini untuk mencegahnya melanjutkan siksaan di dunia ini," kata si Hao. "Bukan ide yang buruk." Hairibol dan Little Red mengangguk bersama. Mereka menggunakan senjata dewa mereka yang sebenarnya pada saat yang sama dan menekan ke depan. Cahaya yang meluap dari surga meletus. "Anda ingin menghancurkan saya?" "Hanya sekelompok semut. Meskipun saya hancur, Anda harus melupakan tentang menghapus saya." Keinginan Blood Devil Ruler terbangun dan berbicara. Suara Weng. Itu berjuang bebas dari tangan Lord Huntian dan berubah menjadi bulan berdarah untuk bertarung hebat melawan keduanya. Lord Huntian jatuh, seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Wajahnya sangat pucat. Penatua berpakaian abu-abu menangkapnya sekaligus dan dengan cepat mundur. "Tuan, kita telah kalah," kata Lord Huntian. Pikiran si Hao bergetar. Ketika mereka minum dan mengobrol dengan riang saat itu, dia mendengar dia menyebut-nyebut tuannya. Pada saat itu, dia juga telah mendengar beberapa hal darinya tentang malapetaka besar, jadi dia tahu bahwa tuannya ini bukanlah karakter yang sederhana. Benar saja, ini tampaknya benar sekarang. "Kamu siapa?" Si Hao bertanya. "Seseorang yang telah mendapatkan warisan iblis darah," kata sesepuh berpakaian abu-abu, matanya merah padam. Dia tidak banyak bicara sampai sekarang. Telapak tangannya bersinar, menghasilkan tombak tulang hitam yang mengalir dengan vitalitas yang aneh. Saat itu juga,
Suhu turun dengan cepat. Angin jahat menderu dengan marah dan simbol hitam memenuhi tempat ini. Seolah-olah kabut iblis melingkar di sekitarnya, seolah jiwa-jiwa yang kesal menari-nari, membungkus diri di sekitar ujung tombak hitam itu. Siu, dia mengirim tombak berwarna hitam menusuk. Itu secepat kilat, langsung menusuk ke arah dahi si Hao. Itu membawa fluktuasi yang unik dan menakutkan, dan tiba-tiba, seolah-olah mereka bisa mendengar tangisan 10 juta jiwa menangis dari dunia bawah. Tombak terkutuk, betapa hati yang penuh kebencian. Mata si Hao bersinar karena sedingin es. Ini adalah teriakan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan keinginan yang mereka tinggalkan terperangkap di dalam artefak ajaib ini, mengubahnya menjadi tombak terkutuk. Telah dicatat dalam buku tulang bahwa ratusan ribu jiwa yang kesal sudah cukup untuk menghasilkan kutukan kecil, sementara sejuta jiwa yang kesal digabungkan bersama bukanlah masalah kecil. Beberapa puluh juta nyawa hilang di perbatasan barat, dan setelah Flying Python melahap daging mereka, tombak ini seharusnya telah menyerap kebencian dari setidaknya 10 juta jiwa. Jika aku tidak membunuh kalian semua, akan sangat sulit untuk mengembalikan perdamaian ke dunia ini. Suara si Hao sangat dingin. Seluruh tubuhnya bersinar, menampilkan 72 transformasi, mengubah tubuhnya menjadi kunpeng. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, dan kemudian dia menggunakan misteri mendalam ras ini. Sepasang cakar turun, mereka sangat menakutkan. Hong! Dia bertabrakan dengan tombak tulang hitam ini, menyebabkan api jiwa hitam dan kilat muncul. Tetua berpakaian abu-abu terbang mundur, menyemburkan darah dari mulutnya dan mundur. Dia diliputi keterkejutan. Jika seorang ahli tertinggi biasa terkena tombak tulang ini, mereka pasti akan mati di tempat. Jiwa mereka kemudian akan dimakan oleh tulang tombak, menjadi bagian darinya. Namun, batu kecil itu sebenarnya menakutkan. Di bawah satu serangan, tombak terkutuk itu benar-benar retak, dan dia sendiri mengeluarkan banyak darah. Dia sangat kuat. Pergilah. Penatua berpakaian abu-abu itu meraung keras. Kabut hitam melonjak. Dia melemparkan tombak tulang langsung ke si Hao, mengirimkannya terbang seperti sambaran petir hitam. Itu menembus dengan suara puluhan juta jiwa yang meratap dalam kesedihan, sementara dia sendiri membawa Lord Huntian bersamanya sebelum berlari. Istirahat. Si Hao meraung keras. Tubuhnya bersinar, dan hamparan bulu emas yang luas melayang-layang. Seolah-olah kunpeng merontokkan bulunya dan akan memusnahkan semua roh jahat. Kemudian, setelah teriakan pendek itu, tombak hitam itu berhenti di depannya, terkunci oleh simbol. Kemudian pecah inci demi inci. Api hitam menyerbu ke ujungnya sebelum akhirnya meledak berkeping-keping. Tetua berpakaian abu-abu yang saat ini melarikan diri memiliki darah hitam mengalir dari sudut bibirnya. Artefak terkutuk terkadang memberikan serangan balik yang kuat, membuatnya mengalami cedera serius. Si Hao berubah menjadi bentuk manusia dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia segera menyusul. Setelah membentuk jejak kepalan, dia menghancurkan ke depan. Hong! Penatua berpakaian abu-abu mengeluarkan teriakan keras. Seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi hujan darah dan potongan tulang. Keberadaannya, mulai sekarang, akan selamanya dicoret dari daftar yang masih hidup. Lord Huntian, apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Si Hao berteriak. Ekspresi Lord Huntian tenang saat dia berkata, meskipun saya menerima pengaruh penguasa iblis darah, ada keinginan dalam hati saya juga. Terlepas dari itu, tidak banyak yang bisa dikatakan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Petik 2. Si Hao mengulurkan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya dan segera melumpuhkan kultivasi tubuhnya. Aku masih harus mengakhiri hidupku ini. Lord Huntian dengan tenang berkata. Dia mengeluarkan belati sendiri dan menempelkannya di lehernya sendiri. Dengan gesekan yang kuat,
sebuah kepala jatuh ke tanah. Sebelum kematiannya, ekspresinya rumit, seolah-olah ada semacam kebebasan dari kekhawatirannya. Dia akhirnya membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Yang mulia, hati-hati tentang pengorbanan darah negara surgawi. Ini adalah kalimat terakhir yang ditinggalkan Lord Huntian. Meskipun tidak ada suara, ini adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Lord Huntian, si Hao menghela nafas lembut. Di langit yang jauh, Hairibol dan Little Red memiliki artefak magis dewa sejati. Mereka menghancurkan penguasa iblis darah yang rusak itu, mengubahnya menjadi beberapa bagian dan kemudian menggunakan api ilahi untuk membakarnya menjadi abu. Pertempuran ini berakhir. Si Hao berlama-lama di dalam perbatasan barat untuk waktu yang lama. Kemudian, dia kembali ke istana kekaisaran. Dia memanggil Raja Perang, Raja Ming, Peng Nain, dan yang lainnya untuk melihatnya menyatakan pengunduran dirinya. Episode ke-574, dengan judul Melawan Kehendak Surga. Langsung ke dalam alurnya. Sayang sekali, Lord Huntian. Benar-benar mengecewakan. Ketika War King dan yang lainnya menerima berita tentang apa yang terjadi di perbatasan barat, mereka semua terkejut dan tidak berdaya. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Si Hao menempatkan segel kaisar di meja tulis naga. Energi yang menguntungkan melonjak, dan ratusan untaian naga surgawi melingkari ini. Jejak berharga itu tidak biasa, cukup untuk menampung energi takdir sebuah negara di dalamnya. Kekuatannya tidak terbatas. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan pergi? Peng Nain bertanya. Yang lainnya juga membuka mulut. Mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk meyakinkan dia untuk tetap tinggal. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Saya ingin memasuki alam yang lebih tinggi. Si Hao berbicara. Kemudian, dia memberikan hadiah besar kepada beberapa individu, meminta para ahli tertinggi ini untuk mengawasi negara dan membantu King Feng. Dan jika King Feng tidak cocok, maka tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Dia meminta Raja Perang untuk menggantikannya dan menyuruh King Feng turun tahta, dengan demikian memulihkan kebebasannya. Dia percaya bahwa dengan beberapa ahli tertinggi yang mendukung negara ini, 8 wilayah ini seharusnya tidak memiliki kekuatan lain yang dapat menggerakkan negara batu, karena sebagian besar ahli dari masing-masing sisi telah musnah selama bencana besar. Yang mulia, haruskah Anda benar-benar pergi ke alam yang lebih tinggi? Raja Perang bertanya. Jika dia pergi, maka tidak diketahui berapa tahun akan berlalu sebelum mereka bertemu lagi. Tidaklah aneh untuk mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Tidak, saya akan pergi ke Gunung Tiga Kehidupan untuk berkultivasi, kata si Hao. Dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Dewa dan Flying Python yang turun dari negeri surgawi telah mati, jadi apakah ini artinya akhir? Biasanya, dengan langit dan bumi terpisah, tidak mungkin ada makhluk lain yang turun, tapi siapa yang bisa menjamin hal seperti itu? Kali ini, Dewa Kehendak dan Dewa Piton turun. Setelah raksasa tiga sekte membayar harga tinggi yang tak terbayangkan, celah terbuka di kehampaan. Bagaimana jika masih ada makhluk lain yang bertekad untuk mengirim makhluk dengan api suci mereka menyala ke alam bawah? Si Hao tidak ingin menghindari masalah ini dengan menjauhinya. Jika dia diam-diam memasuki alam yang lebih tinggi dan bersembunyi di sana sambil tetap rendah hati, dia mungkin bisa tetap aman. Bahkan jika dia turun tahta sekarang dan bersembunyi di tanah terlantar alam rendah tanpa muncul, tidak akan ada bahaya juga. Namun, dia tidak ingin melakukan hal seperti ini. Bagaimana jika keberadaan yang menyalakan api ilahi turun ke alam yang lebih rendah untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap negara batu pada orang-orang yang dia kenal? Karena itu,
Dia harus memberitahu seluruh dunia bahwa dia turun tahta atas kemauannya sendiri dan akan pergi ke Gunung Tiga Kehidupan untuk hidup dalam pengasingan dan memahami Dao Agung. Dia akan berkultivasi dalam isolasi di sana. Jika dia melakukan ini, maka jika mereka benar-benar membidiknya, maka mereka secara alami akan langsung menuju Gunung Tiga Kehidupan dan menyelesaikan semuanya di sana. Mereka tidak akan melibatkan orang-orang di sisinya. Yang mulia, jika Anda melakukan ini, Anda akan menempatkan diri Anda dalam bahaya besar. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menunjukkan kekhawatiran yang besar dan menyarankan untuk tidak melakukannya. Orang-orang yang menasihatinya untuk tetap tinggal juga segera berkata bahwa dia harus naik ke surga atau bersembunyi di tanah terlantar yang luas dan berkultivasi secara rahasia. Dia tidak bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana saya bisa lari dari masalah? Si Hao menggelengkan kepalanya. Sejak dia menerima warisan, jika ada efek samping, dia tidak bisa meninggalkan bahaya apapun. Jika tidak ada bahaya, maka dia bisa masuk surga. Si Hao meninggalkan hampir semua yang dia miliki, hanya membawa beberapa barang bersamanya. Dia kemudian berjalan sendirian ke Tree Life Mountain. Hari itu, dunia sangat terguncang. Kaisar Batu melepaskan tahtanya dan mengasingkan diri di Gunung Daois untuk memahami Dao Agung dan melaksanakan transendensi dirinya, membuat semua orang tercengang. Anda harus memahami bahwa dia hanya naik tahta untuk waktu yang singkat dan hanya menenangkan berbagai kekacauan untuk menempatkan negara batu di jalur yang benar, namun dia segera turun tahta. Ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Semua orang memperhatikan masalah ini. Bahkan Sekte Penjaga Surga, Sekte Barat, dan yang lainnya mengirim orang untuk memastikan apakah ini benar atau tidak. Batu kecil itu sangat menakjubkan. Ini adalah langkah yang berani dan berani. Dia bertujuan langsung menuju keilahian dan tidak ditahan oleh keinginan dunia fana. Hati daunnya kokoh dan mantap. Petik 2. Beberapa orang menghela nafas. Mereka semua kagum. Jika mereka menggantikannya, sebagai kaisar suatu negara, apakah mereka akan mampu meninggalkan segalanya? Itu mewakili kehormatan dan kemuliaan, status tertinggi di antara manusia. Bagaimana mereka bisa memberikan sesuatu seperti itu? Dia membunuh 2 murid legendaris yang tak terkalahkan dan menebas ahli tertinggi dari semua sisi. Sekarang, batu kecil itu melangkah di jalannya sendiri. Dia pasti akan menjadi lebih luar biasa dan mulia. Petik 2. Semua sisi terguncang. 8 wilayah semuanya mulai berdiskusi dengan penuh semangat, semua orang menghela nafas kagum. Tree Life Mountain berjarak 20.000 li atau lebih dari Stone Country Imperial Capital dan dikenal sebagai wilayah yang sangat spiritual. Puncak gunung yang indah menjulang tinggi di samping satu sama lain, dan esensi spiritual mengalir dalam kelimpahan. Si Hao memilih gunung kecil yang relatif terisolasi dan membangun pondok rumput. Dia kemudian memindahkan batu biru besar dan menggunakannya untuk duduk. Semuanya sangat sederhana. Dia mengolah dan memahami Dao di sini. Dia tidak dengan sengaja menunggu mereka datang. Kecuali jika musuh besar muncul, dia tidak akan terlalu memperhatikan dunia luar. Dia mengeluarkan diagram 10.000 roh dan dengan cermat mempelajari dan meninjaunya. Ini adalah jalannya, serta daunnya. Setiap kali dia mengamatinya, dia akan mendapatkan jenis pemahaman yang berbeda. Ada semua jenis makhluk di permukaannya, termasuk yang sekuat kunpeng dan yang lemah seperti semut. Namun, mereka semua sangat hebat. Mengapa saya tidak melihat makhluk seperti bakat luar biasa yang memiliki kemampuan ilahi bawaan yang unik? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memegang potongan tulang yang berkilau di tangannya, melihatnya berkali-kali. Dia memperoleh beberapa wawasan, tetapi dia juga agak bingung. Ia mulai memikirkan dan menyimpulkan berbagai hal.
Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, tulang makhluk tertinggi sangat kuat, tetapi pada akhirnya, itu mungkin juga belenggu dari transendensi tertinggi seseorang. Si Hao mempelajari diagram 10.000 roh dan menggabungkan semuanya menjadi satu. Dia mulai merenungkan jalannya mulai hari ini dan seterusnya. Selama hari-hari berikutnya, dia untuk sementara meletakkan diagram 10.000 roh dan terus mempelajari misteri mendalam tulangnya sendiri. Dia kemudian mulai bereksperimen dengan mereka, melihat apa yang akan terjadi jika dia mengukir semua simbol di dalam dagingnya. Alam pengaturan formasi adalah ukiran dari semua jenis formasi dalam daging. Seseorang dapat melanjutkan proses ini melalui alam ini ke alam ahli tertinggi, dan bahkan setelah seseorang menyalakan api ilahi mereka. Si Hao membuat keputusannya. Dia akan mengukir semua simbol di tubuhnya, memastikan bahwa itu ada di setiap inci darah dan dagingnya, bukan hanya di potongan tulang ini. Setengah bulan berikutnya diisi dengan masa kesulitan dan tantangan besar bagi si Hao. Dia sudah melihat dengan jelas semua simbol pada tulang makhluk tertinggi dan mendapatkan semuanya. Dia sekarang melakukan semua yang dia bisa untuk mengukir semuanya menjadi tulang dan daging tubuhnya. Dia sangat mementingkan hal ini. Setelah mengalami beberapa pertempuran besar hidup dan mati, dia sangat merasakan bahwa teknik berharga di tubuhnya adalah yang paling kuat. Ini tidak berarti bahwa teknik berharganya adalah nomor satu di bawah langit. Teknik Kunpeng sangat kuat dan dikenal sebagai salah satu dari 10 setan kuno. Itu mungkin mengejutkan orang dahulu dan sekarang, tetapi teknik Kunpeng Rache, ketika digunakan oleh manusia, belum tentu menjadi yang paling kuat. Tentu saja, dia baru-baru ini mengembangkan 72 transformasi ras Suyan dan mengubah dirinya menjadi seorang Kunpeng sebelum menggunakan kemampuan ini. Ini sangat meningkatkannya, membuatnya jauh lebih kuat. Namun, dia merasa bahwa dia masih belum mencapai kondisi terbesar Kunpeng. Hanya tekniknya sendiri, atau teknik berharga yang dia hasilkan sendiri, yang paling cocok untuknya. Karena itu, dia sangat mementingkan hal itu, membuang semua pikiran yang mengganggu lainnya dan dengan sepenuh hati mencurahkan perhatiannya pada hal ini. Tujuannya adalah untuk masuk ke alam ahli tertinggi. Dia terus mengukir simbol, setelah mencapai kesempurnaan, dia secara alami akan maju dan mengalami transformasi. Dia ingin mencapai titik di mana suatu hari, bahkan jika dia tidak memiliki tulang makhluk tertinggi, dia masih bisa menampilkan teknik ini. Pada kenyataannya, jika dia benar-benar dapat memahami reinkarnasi ini secara menyeluruh dan tidak perlu mengandalkan tulang ini untuk menampilkannya, dia mungkin menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bahkan jika simbol-simbol ini tidak ada pada daging dan tulangnya, mereka akan diproduksi dengan cara yang sama, dan tidak akan ada batasan dalam penggunaannya. Sangat sulit. Si Hao menghela napas. Dia menemukan bahwa ketika simbol-simbol ini diukir pada daging dan tulangnya, setelah beberapa hari, kebanyakan dari mereka akan diserap oleh makhluk tertinggi tulang dan mendarat di permukaannya. Ada sedikit darah esensi yang gemerlap di tulang makhluk tertinggi ini, dan darah inilah yang memberi makan tulang. Apa yang akan terjadi jika saya mengarahkan darah ini ke bagian lain dari tubuh saya alih-alih memberinya nutrisi murni untuk tulang? Petik 2. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan, karena ini terlalu berbahaya. Dia perlu belajar dengan cermat dan membuat potongan sebelum membuat keputusan. Bulan berikutnya adalah proses yang sangat penting bagi si Hao. Setelah lama menyimpulkan dan memikirkan berbagai hal, dia merasa harus mencobanya. Selama periode waktu ini, singa berkepala 9, Xiao Tian, Xiao Yuyu, dan lainnya datang berkunjung. Mereka sangat prihatin, tetapi mereka melihat bahwa dia hanya berkultivasi dalam isolasi, jadi mereka tidak mengganggunya. Sekarang,
Semua orang di dunia percaya bahwa Si Hao telah menyerahkan tahta kekaisaran dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada Dao. Di dalam sebuah istana kuno, energi kacau menyelimuti udara, membuat segalanya menjadi tidak jelas. Tempat ini kabur dan misterius. Ada beberapa sajadah di sini dengan sosok-sosok yang duduk di atasnya. Mereka tidak bergerak, seolah-olah itu adalah fosil yang telah ada sepanjang waktu. Tidak ada jejak kekuatan hidup yang keluar dari tubuh mereka. Semuanya, apa yang kalian pikirkan? Sosok yang terselubung dalam energi kekacauan utama berbicara. Ini akan berbeda dari sebelumnya. Kita perlu mengirim seorang ahli yang menyalakan api ilahi mereka untuk jangka panjang, bukan hanya beberapa hari, dan tidak hanya beberapa lusin tahun, tetapi sepanjang jalan sampai mereka berhasil menemukan kepingan transendensi dan keberuntungan alam lainnya. Itulah mengapa kita harus melawan keinginan surga dan menerima persetujuan Dao yang agung, dan hanya dengan begitu kita dapat membuat mereka tinggal selama beberapa ribu tahun, atau lebih dari puluhan ribu tahun. Petik 2. Kalau begitu mari kita bertindak. Lawan kehendak surga, lawan Dao yang hebat, dan kirim beberapa orang. Karya transendensi itu terlalu penting bagi saya dan orang lain yang berada di akhir hidup mereka. Orang lain berbicara. Terlepas dari apakah kita berhasil atau tidak, melawan kehendak surga akan membuat kita menderita reaksi keras dari Dao Agung. Hanya ada satu kesempatan ini. Orang lain di atas sajadah berbicara. Kabut utama yang kacau balau di sekitarnya melonjak. Istana segera menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pengorbanan darah negara surgawi telah disiapkan. Dapatkah setiap orang memberikan sumbangan, mungkin menghubungi murid di alam bawah untuk membantu dan melakukan pengorbanan darah? Individu ini kabur dan tidak jelas seperti ilusi. Underworld Earthku memiliki kerangka binatang kosong yang mendekati level makhluk tertinggi. Kita bisa menggunakannya untuk menerobos alam. Aku punya syarat, dan itu adalah membunuh pemuda bernama Si Hao. Orang ini bergolak dalam kabut hitam, dan ada cahaya yang kacau juga. Dia sangat kuat. Saya setuju. Alam rendah, wilayah banjir. Ini adalah kolam besar dengan kabut tebal di mana-mana. Tidak diketahui kapan altar telah dibangun. Itu seluruhnya berwarna hitam, dan banyak simbol setan diukir di permukaannya. Seseorang bisa merasakan tekanan yang besar bahkan saat menonton dari jauh. Seseorang akan merasa seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalam. Itu memberikan perasaan yang sangat mengerikan dan tidak nyaman. Hari itu, beberapa sosok lagi muncul di altar ini yang berasal dari berbagai warisan. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan tubuh asli mereka, dan setelah saling memandang, mereka diam-diam mengangguk sebelum pergi bersama. Wilayah banjir, di dalam negara kuno tertentu, angin jahat bertiup ke segala arah dan kabut besar menyelimuti langit. Sesosok melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tidak diketahui berapa banyak makhluk yang segera tersapu. Segera setelah itu, wilayah ini menjadi sunyi senyap. Di tempat lain yang bukan milik ras manusia, ada negara klan kayu. Itu berkembang pesat tak tertandingi, tetapi hari ini, itu juga mengalami bencana. Sosok yang bersinar menjulang tinggi di langit dengan labu darah di tangan. Itu melahap segalanya, menyedot semua makhluk di dalamnya. Peristiwa serupa terjadi di bumi besar lainnya. Seorang ahli membawa kantong langit dan bumi dan mulai dengan panik menyedot makhluk di bawah. Di antara mereka, ada singa perak yang sangat kuat dan berjuang dengan keras. Itu melihat penampilan sebenarnya dari individu yang mengambil tindakan. Kamu adalah ahli tertinggi yang baru saja maju dari sekte besar yang abadi. Mengapa kau melakukan ini? Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya. Apa yang terjadi hari itu pasti akan mengguncang dunia. Itu akan dicatat dalam sejarah-sejarah. Sementara itu,
alam yang lebih tinggi juga sangat terguncang. Ini mungkin akan mempengaruhi puluhan ribu tahun dan meninggalkan efek jangka panjang yang sulit untuk dinilai. Episode ke-575, dengan judul Dunia dalam Pengorbanan Darah. Langsung ke dalam alurnya. Alam yang lebih tinggi, di dalam istana kuno yang berbintik-bintik. Samar-samar aku bisa melihat dunia berlumuran darah dan tak terhitung banyaknya nyawa yang layu. Seseorang berbicara dengan suara tenang. Energi kacau mengelilingi individu ini. Ketika malam tiba di negeri surgawi, semua kehidupan akan memuji dengan hormat. Jalan yang ditempa melalui darah dan tulang akan muncul, dan bulan darah akan menggantung di langit. Dengan demikian, celah di kehampaan akan terbuka. Di sajadah lainnya, kabut menyelimuti udara, kabur dan berbahaya. Alam yang lebih rendah, gunung tiga kehidupan. Si Hao tetap diisolasi selama 2 bulan. Hari itu, dia merasakan sesuatu yang aneh, seolah dia tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia terbangun dari keadaan pemahaman daunnya. Waktu yang lama telah berlalu, dan selalu damai. Akankah terjadi sesuatu? Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Dia bangkit dan melihat sekelilingnya. Pegunungannya hijau dan lembahnya subur dengan kehidupan. Dia berjalan keluar dari pegunungan dan tiba di sebuah kota kecil. Dia duduk di dalam toko anggur keluarga, dan kemudian dia tiba-tiba ingin kembali ke desa batu. Entah kenapa, dia mulai merindukan mereka, dan dia ingin segera bertemu orang tuanya. Apa yang terjadi denganku? Mengapa saya tiba-tiba memikirkan orang-orang terdekat saya dan ingin bertemu mereka? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bahkan belum meninggalkan alam bawah, namun dia sudah merasakan keengganan seperti ini. Sekelompok anak berteriak-teriak, berlarian di gang-gang. Bahkan ada anak-anak yang lebih kecil yang terhuyung-huyung, berusaha mengejar ketertinggalan. Anak terakhir jatuh telungkup, menyebabkan dia menangis dengan suara wawas sambil mengusap matanya. Seorang anak yang lebih besar segera berlari dan mengangkatnya. Ada air mata yang menggantung di bulu mata anak kecil itu saat dia menangis dan tersenyum pada saat bersamaan. Akhirnya, dia mulai tertawa dengan sangat bahagia. Si Hao sangat terpengaruh. Senyuman murni dan air mata bahagia semacam itu membuatnya merasa seolah-olah dia kembali ke masa mudanya, saat dia tanpa beban dan tanpa kekhawatiran. Benar-benar periode waktu yang membahagiakan. Dia berdiri. 1 jam kemudian, sekelompok anak mengikuti di sekitar sisi Si Hao, membuat keributan saat mereka berjalan bersama di jalan besar. Kakak, aku ingin makan tanghulu. Di bahu kiri Si Hao duduk seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanghulu di depannya, air liur muncul di sudut mulutnya. Aku juga mau. Di bahu kanannya ada anak kecil yang jatuh ke tanah belum lama ini. Dia baru saja belajar berjalan baru-baru ini. Dia juga ngiler sambil menunjuk keluar. Bos, berikan setiap anak 1. Si Hao terkekeh. Baik, bos itu berseri-seri dengan gembira. Sekelompok anak-anak segera bersorak dan berbondong-bondong maju, berdesak-desakan ke depan dan mengelilingi stand tanghulu. Mereka semua mengulurkan tangan kecil mereka dengan ekspresi kerinduan. Akhirnya, semua orang merasa puas. Mereka semua sangat senang saat mereka mengepung Si Hao dan berjalan bersama. Si Hao mulai merenungkan dirinya sendiri. Apakah dia melewatkan sesuatu? Hati anak-anak adalah yang paling murni dan paling mudah dipuaskan. Mereka riang dan tanpa kekhawatiran, sementara dia sendiri akan pergi ke alam yang lebih tinggi dan menempatkan dirinya di dalam badai besar. Dia telah dengan paksa terus maju selama ini. Ini jalan saya. Anak-anak ini pada akhirnya harus tumbuh dewasa. Dia melihat orang-orang yang berjalan di kedua sisi jalan, terus bergerak untuk bertahan hidup. 10 tahun kemudian, anak-anak ini akan menjadi seperti
mereka. Secara komparatif, demi mencari Dao, demi melampaui batas, ada titik awal yang lebih tinggi. Dia harus puas, dan dia harus tertawa bahagia setiap hari. Saya harus tersenyum, harus bahagia. Bahkan jika saya meninggalkan orang yang saya cintai dan memasuki alam yang lebih tinggi, saya tetap harus seperti itu. Si Hao mulai tertawa dengan pikiran sederhana, memperlihatkan giginya yang berkilau. Jika orang-orang yang memalukan itu benar-benar ingin berurusan denganku, aku akan memakan mereka semua. Baunya sangat enak, roti daging naga bumi. Saya mendengar bahwa ada banyak esensi spiritual di dalamnya. Binatang buas itu sangat kuat dan saya tidak pernah mencobanya sebelumnya. Petik 2. Ketika mereka melewati toko roti kukus yang besar, beberapa anak yang lebih besar menelan ludah mereka dan diam-diam bergumam dan menutupi rasa malu mereka dengan lengan baju mereka yang compang camping. Setelah mendengar dia berbicara seperti ini, anak-anak lain juga melihat ke depan. Wajah kecil mereka semuanya kotor, tapi mata besar mereka bersinar. Mereka semua menelan ludah mereka. Jika kalian ingin makan, maka aku akan mentraktir kalian semua sampai kalian semua merasa cukup. Si Hao tersenyum. Betulkah? Luar biasa. Sekelompok anak-anak itu berteriak dengan gembira dan bersemangat. Dua orang kecil di pundaknya juga tidak bisa bersikap baik lagi. Mereka benar-benar ingin merangkak dan berlarian di tanah. Akhirnya, si Hao membawa mereka kemana-mana, makan di sepanjang jalan, menggunakan semua jenis makanan ringan untuk memuaskan mulut dan selera makan orang-orang kecil ini. Saat mereka berpisah, semua anak enggan berpisah dengannya. Mereka meraih lengan bajunya, tidak mau melepaskannya. Sampai jumpa. Si Hao pergi. Setelah meninggalkan kota kecil ini, dia menghilang dengan sekejap dan kembali ke Gunung Tiga Kehidupan. Dia menjadi sadar diri bahwa meskipun kultivasinya telah menjadi kuat, dia tidak memiliki pikiran tinggi dan menyendiri yang ingin melampaui dunia fana. Dia malah sangat menyukai perasaan seperti ini. Saya adalah orang yang berdaging dan berdarah. Saya benar-benar tidak dapat memahami apa yang disebut dewa yang suka memandang rendah semua orang dari atas. Karena memang seperti itu, mengapa repot-repot turun? Teruslah memainkan peran Anda sebagai dewa. Petik 2. Wilayah banjir, di dalam rawa. Kabut berserakan. Ada energi yin yang berat, dan beberapa buaya lumpur berkeliaran, menunggu mangsa muncul. Di depan, ada altar yang aneh dan jauh yang seluruhnya hitam dan berkedip dengan kilau. Ada banyak simbol iblis yang diukir di atasnya, seolah itu mengarah ke 9 lapisan dunia bawah. Beberapa sosok turun ke altar, semuanya diam-diam menempati sudut tempat ini. Mereka dengan hati-hati memeriksa simbol di altar, melihat apakah ada ketidaksempurnaan. Akhirnya, seseorang dengan jubah abu-abu berkata dengan suara serak, "Mulai." Setelah orang ini berbicara, semua orang pergi dari altar dan berdiri di kejauhan. Mereka mengucapkan mantra, menyebabkan altar itu menyala. Cahaya gelap menyerbu ke langit, mempengaruhi puluhan ribu makhluk hidup. Buaya lumpur di rawa segera mulai melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, itu semua sia-sia, dan mereka dengan cepat meledak, darah dan jiwa mereka berubah menjadi cahaya merah yang melayang menuju altar. Dunia dalam pengorbanan darah, kegelapan para dewa, membuka jalan yang kekal dan biarkan negeri surgawi turun ke dunia ini. Seseorang bergumam, seolah-olah mereka sedang mengucapkan kutukan. Pepohonan di sekelilingnya tampak suram, dan daun-daun berkibar karena tidak teratur. Hong, seorang individu berpakaian putih melambaikan lengan baju, dan kemudian lebih dari 10 juta orang melolong dalam kesedihan. Mereka turun dari langit seperti hujan ke altar hitam. Ini adalah bencana, seperti neraka yang hidup. Beberapa dari orang-orang ini mendarat di altar, sementara yang lain sudah meledak di udara, berubah menjadi hujan berdarah.
Untaian cahaya merah mengalir keluar, terbang ke simbol iblis altar. Pada saat ini, altar sepertinya telah membentuk dunia. Terlepas dari berapa banyak orang yang jatuh dari surga, mereka tidak dapat mengisinya. Mereka semua terserap, menyebabkan darah mengalir melalui tempat ini, mewarnai batu fondasi menjadi merah dan meresap ke dalam ukiran. Untaian simbol setan menyala, menggeliat seperti ular kecil. Mereka berubah menjadi sambaran petir, membawa cahaya berdarah dan kekuatan jiwa. Ratapan sedih orang yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara. Ini adalah bencana yang tragis. Darah dan nyawa puluhan ribu orang digunakan sebagai pengorbanan untuk altar iblis itu, semua demi menghubungkan ke alam yang lebih tinggi dan memanggil dewa tertinggi, membuka jalan bagi seseorang untuk turun. Hong. Orang lain juga pindah. Labu darah di tangannya terbuka, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya jatuh keluar. Beberapa dari mereka meledak di kehampaan, sementara yang lain jatuh ke kematian mereka di altar. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Yang lain mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing menampilkan teknik untuk menurunkan semua makhluk yang mereka tangkap ke altar. Jiwa-jiwa tersedot keluar, dan banyak nyawa layu. Altar itu berwarna merah cerah. Kekuatan jiwa yang kuat dan esensi kehidupan digabungkan bersama, membuatnya tampak semakin jahat. Seolah-olah itu akan menyedot pikiran seseorang langsung dari tubuh mereka. Saya tidak ingin mati. Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini? Ada pembudidaya yang berteriak keras. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan orang ini. Hidup orang ini masih berakhir, tulangnya patah dan ototnya hancur. Petik 2. Bahkan para pembudidaya yang ditangkap pun seperti ini, apalagi orang biasa. Ibu kamu di mana? Apa yang sedang terjadi? Kami, beberapa anak berteriak dengan keras. Ketika mereka jatuh dari langit, angin dingin menerpa tubuh mereka dan memasuki mulut mereka. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa lagi segera setelah itu. Oh, surga, dapatkah kamu melihat apa yang terjadi? Bagaimana Anda mengizinkan ini? Agar iblis mengamuk dan merobek dunia ini, seorang tetua berambut putih melolong dalam kesedihan. Terlalu sulit untuk mengubah apapun. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan ke altar. Tubuh mereka berubah menjadi esensi darah dan jiwa mereka diserap. Ini adalah bencana besar yang sulit untuk dilihat. Pengorbanan darah. Akhirnya, semua kesedihan, air mata, dan tangisan kesedihan ditenggelamkan oleh dua kata tanpa emosi ini. Beberapa ahli tertinggi bergabung bersama untuk memandu proses ke tahap akhir. Di altar, kekuatan jiwa tak berujung melonjak. Itu disertai cahaya berdarah dan kabut hitam, membentuk pemandangan yang mengerikan. Itu segera terhubung ke alam yang lebih tinggi untuk membuka gerbang. Di dalam istana misterius alam yang lebih tinggi, saya telah menerima tangisan. Pengorbanan darah mengejutkan, jadi mari bekerja sama untuk membuka jalan dan meminta makhluk yang telah menyalakan api suci turun ke alam bawah untuk mencari kesempatan alami itu. Sosok yang tampaknya ilusi duduk di sana sambil berbicara. Dia mulai membentuk jejak. Di samping, seseorang melambaikan lengan baju. Kerangka besar muncul, menjulang di istana kuno. Lingkungannya secara langsung menjadi kabur, distorsi, dan melengkung. Semua jenis bagian muncul dengan sendirinya. Ini adalah Void Beast, yang memiliki kekuatan yang bisa menandingi raksasa tertinggi. Itu telah jatuh di Underworld Earth dan sekarang telah berubah menjadi kerangka yang diawetkan dengan sangat baik. Itu bisa digunakan untuk menerobos batas antar alam. Ini adalah sekte Underworld Earth saya yang melindungi harta tertinggi. Kamu tidak akan bisa menemukan banyak Void Beast seperti ini bahkan jika kamu mencari di semua alam yang lebih tinggi. Semuanya, kenapa kita tidak mulai? Underworld Lord berbicara dengan suara sedingin es. Tubuhnya yang duduk di atas sajadah sangat besar. Itu tidak cukup.
Tolong korbankan kulit binatang kosong itu juga. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar membuka jalan dan itu akan memungkinkan kita untuk melawan kehendak surga. Hanya dengan begitu murid kita dapat tetap selamanya di alam yang lebih rendah dan tidak hanya sementara. Kata individu lain. Gelombang keheningan memenuhi tempat ini. Master Underworld Earth mengangkat tangannya, dan kulit binatang yang sangat besar terbang keluar, mendarat di kerangka itu dan menutupinya. Suruh mereka melanjutkan. Seseorang berkata, lebih dari 10 makhluk muncul. Mereka berasal dari ras yang berbeda, dan semuanya memiliki api ilahi yang menyala. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di alam fana, mereka sangat kuat dan tak terkalahkan. Kita tidak dapat memilih siapapun yang lebih kuat dan hanya dapat memilih mereka, atau jika kita bertentangan dengan keinginan surga, mereka semua akan musnah tanpa ada kesempatan untuk sukses. Orang-orang ini semua terbang ke tungku tembaga, menggunakan ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah sekte yang melindungi artefak magis yang tidak dapat disempurnakan, digunakan, atau bahkan dilihat oleh dewa normal sebelumnya. Tungku hampa. Seseorang berkata dengan lembut, ini jelas merupakan biaya yang cukup besar. Tungku ini menyusut, berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, ia memasuki tengkorak binatang kehampaan itu sebelum menghilang. Dunia dalam pengorbanan darah. Melawan keinginan surga. Suara-suara ini terdengar dari dalam aula utama. Kemudian, setiap orang membentuk jejak dan bekerja sama untuk membuka jalan untuk membentuk koneksi dengan alam bawah. Angin jahat segera menderu-deru dengan marah melalui tempat ini. Energi kekacauan melonjak, dan aula istana berputar, menjadi tidak jelas. Sementara itu, di atas langit, sambaran petir yang tidak normal muncul. Itu berubah menjadi pedang surgawi dan membacok ke arah istana ini. Dengan suara hong, tempat ini dibelah, mengirimkan puing-puing kemana-mana. Orang harus tahu bahwa ada formasi besar yang sangat kuat terbaring di sini, tetapi itu masih meledak, merusak istana. Bertarunglah melawan keinginan surga. Semuanya, kita harus bekerja sama, atau kita akan menerima reaksi keras dan konsekuensinya akan besar. Petik 2. Kaca. Ini adalah kilat yang kacau, dan itu hanya akan muncul ketika langit dan bumi muncul. Biasanya jarang terlihat, tapi sekarang, itu menutupi langit dan mengalir deras. Tubuh para master sekte ini bersinar, dan semuanya berubah menjadi media untuk dao. Mereka meletus dengan cahaya tak berujung, mengisi tempat ini dengan simbol. Cahaya kacau yang tak terbatas turun dari langit, menenggelamkan tempat ini. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok menakutkan yang mengeras. Hong! Tabrakan terakhir terjadi. Semua orang melepaskan geraman tertahan. Sebuah retakan muncul, membuka jalan. Void Beast terjun, menghilang ke alam bawah dalam sekejap mata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.